lompat-lompat dulu semuanya. Adik-adik yang di rumah semua kita berdiri sama-sama yuk. Ayo kita lompat buat Tuhan. Ya, kita lompat dulu yuk. 1, 2, 3. Lompat, lompat, lompat. Oke adik-adik, kita siap-siap memuji Tuhan ya. Kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu sayang kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, kami mau memuji meninggikan nama Tuhan. Terimalah pujian kami hari ini Tuhan. Dan kami berdoa hadirat Allah melingkupi seluruh adik-adik dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik, hari ini kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Benar gak Kalina? Amin, amin. Oke adik-adik, kita mau meninggikan Tuhan dengan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah kita tepuk tangan sama-sama. Yeay. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa
Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk umur yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk segalanya yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari adik-adik sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Benar Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang boleh kami lewati Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan dengan segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kakak yang akan membawakan firman. Biarlah firman ini juga boleh menjadi kekuatan dan ucapan syukur dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau bukakan hati kami, pikiran kami Tuhan, hanya tertuju kepadamu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua yang di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang doa. Nah adik-adik, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tersebut, kakak mau tanya dulu sama Kak Lina nih. Selama pandemi, Kak Lina di rumah ngapain aja?
Kalina di rumah selain mengerjakan semua pekerjaan rumah, Kalina lebih banyak berdoa Karya. Berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat gereja kita, Amin. berdoa buat anak-anak Eko Kids, Amin. berdoa untuk semua kakak-kakak pembina. Berdoa supaya adik-adik tetap semangat meskipun di Iya, rumah aja. biar semuanya sehat-sehat. Amin. Nah, seperti kita ketahui Kak Lina, bahwa doa adalah nafas orang percaya. Iya, berdoa adalah nafas orang percaya. Betul. Dan tetapi Kak Lina, apapun yang kita doakan tidak harus sesuai dengan Kehendak kita. kehendak kita, apa maunya kita, tetapi apa maunya Tuhan. Seperti sekali, firman Tuhan Kak, berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Seperti Ya. itu. Jadi doa perlu kita sampaikan kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi atas kita semuanya. Amin. Hari ini kita akan belajar dengan doa Bapa kami. Nah, dengan 5 jari kita ini kita belajar menyebutkan doa Bapa kami. Dimulai dengan jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, yang pertama adalah Bapa kami yang di surga. Dengan jempol kita boleh mengatakan Bapa kami yang di surga. Kenapa kita sebutkan dengan mengangkat jempol kita, Kak Lina? Karena jempol itu selalu kita mengatakan yang Hal-hal yang baik. hal-hal yang baik, yang good. Anak-anak dapat nilai yang bagus dikasih jempol. Anak-anak taat dikasih jempol. Anak-anak ibadah dengan tertib dikasih jempol. Anak-anak dengarkan firman Tuhan dengan duduk manis, tidak sambil bobo, tidak sambil minum susu, tidak sambil main-main, dikasih jempol. Nah, jempol itu berarti good. Sekarang kita menggunakan jari telunjuk. Telunjuk itu untuk apa ya? Untuk menunjuk ya. Kita berkata sama Tuhan, dikuduskanlah namamu. Nah, kita harus, karena Tuhan itu kudus. Jadi kita harus meninggikan nama Tuhan. Bolehkah kita meninggikan namanya Kak Ria? Boleh. Bolehkah meninggikan namanya Kak Lina? Enggak boleh juga. Jadi yang ditinggikan adalah nama Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus. Kita mengangkat semua jari kita. Di antara jari kita yang tertinggi adalah jari tengah. Jari tengah ini tertinggi dan kita mengatakan, datanglah kerajaanmu. Nah, kenapa adik-adik raja itu adalah posisi tertinggi? Jadi Tuhan kita adalah Tuhan raja di atas segala raja. Kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Karena Tuhan adalah raja tertinggi, penguasa atas seluruh isi bumi ini. Sekarang jari manis. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga itu adalah tempat di mana tidak ada kesusahan. Di surga itu adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Surga itu penuh dengan berkat. Surga itu penuh dengan kedamaian. Nah, jadi kita mau, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya kedamaian yang ada di surga itu boleh ada di dalam keluarga kita, boleh ada di dalam negeri kita, boleh ada di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita. Jadi dengan jari manis kita mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, di antara jari kita yang paling kecil adalah jari kelingking, yang paling imut, paling kecil. Nah, ini kita mengatakan, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya adik-adik, kita tidak mengutamakan diri kita sendiri. Kita mengecilkan diri kita dulu. Kita mengutamakan orang lain. Kita berdoa untuk orang lain supaya orang lain diberkati terlebih dahulu daripada diri kita sendiri. Kembali kepada jari jempol di tangan yang lain. Dan ampunilah kami
akan kesalahan kami. Kita lihat jari kita yang lainnya. Kita tunjuk sama diri kita sendiri. Pada saat kita mengingat kesalahan kita, mengingat kalau kita pernah melakukan hal yang tidak baik, yuk kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Karena dengan kita minta ampun, maka karena Tuhan itu mulia, Tuhan itu adil, maka Tuhan akan mengampuni kita dan menjagai kita dengan kesetiaannya. Kemudian jari telunjuk. Adik-adik, dengan jari telunjuk kita boleh mengatakan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya adik-adik, kita mengingat orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, yang menyakiti kita, kita sebutkan nama mereka, kita doakan mereka, kita berkati mereka, dan supaya kita juga tetap mengasihi mereka yang telah menyakiti kita. Jari tengah lagi kita mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Coba adik-adik ya, pada saat mungkin kita hidup dalam kelimpahan, mungkin adik-adik jauh lebih pintar dari teman-teman yang lain, dari saudara-saudara yang lain. Yuk kita berdoa sama Tuhan, dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan jagain hati kita, supaya kita tidak dicobai sama iblis. Untuk kita menjadi orang yang sombong, orang yang egois, orang yang memenang sendiri. Nah, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, menjagai kita, menjauhkan kita dari pencobaan. Lalu dengan jari manis, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di jari manis ini seringkali adik-adik kita pakai cincin. Adik-adik mungkin juga pakai cincin di jari manis. Adik-adik lihat mama pakai cincin di jari manis. Nah adik-adik, cincin itu adalah satu ikatan. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Segala ikatan-ikatan yang jahat yang ada sama kita, misalnya ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, kesedihan, kita lepaskan. Kita berdoa supaya semuanya itu Tuhan jauhkan dari kita semuanya. Nah adik-adik, sekarang jari yang terakhir kelingking, kita boleh rapatkan tangan kita boleh mengatakan kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhanlah yang memiliki kekuasaan, kerajaan dan kemuliaan itu boleh menaungi hidup kita, boleh menjagai kita, boleh menyelamatkan hidup kita. Betul sekali. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar doa Bapa kami dengan 10 jari kita, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelinting. Kita bisa mengucapkan doa Bapa kami. Yuk sekarang sama Karia dan Kalina kita sama-sama ucapkan sambil mengangkat jari kita. Yuk kita mulai ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekian sharing dari Kak Ria dan Kak Lina, dan kakak harap adik-adik semuanya dapat berdoa. Adik-adik doakan Indonesia, doakan bangsa kita, doakan pemimpin bangsa kita, doakan gembala kita, Om Hengki, Tante Silvani, kita doakan papa mama juga, dan adik-adik juga mendoakan kakak-kakak pembinanya. Sampai di sini adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom, bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang doa Bapa kami yang dibawakan oleh Kak Lina dan Kak Ria. Ada di Alkitab loh, di mana ya? Adik boleh buka di Matius 6
ayat 9 sampai 13. Yuk, di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Adik boleh buka. Bagi adik masih kecil yang belum bisa baca, tolong papa mama bantu ya. Nah yuk, setiap hari Minggu, jangan lupa loh adik-adik ikuti ibadah online Eko Kid. Harus rajin ibadahnya ya, biar adik-adik semakin dekat sama Tuhan. Meskipun kita belum tatap muka, tapi kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan gak pernah terbatas. Jadi adik-adik ikutilah setiap hari Minggu ibadah online Eko Kid. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Biarlah kami tetap selalu rajin berdoa dan kami bertumbuh menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. Khususnya yang berkati sekolah adik-adik, berkati masa depan adik-adik, berkati pekerjaan orang tua adik-adik. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus, biar berkat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu selalu ada untuk kami dan sekarang sampai selama-lamanya, sampai kami kembali kepadamu Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.